Berapa nih kopi Liong? Kita berapa tadi bayarnya? 8.000. 8.000 nih bang. Ya 8.000. Halo masyarakat umum. Emang udah mulai? Ayo, Ah serius? kayak podcast itu loh. Tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Jumpa lagi dengan kami. Dengan kami, saya Gilang. Saya Safar. Eh, ya seperti biasa lah. Sudah berapa? Kayaknya 2 minggu lalu ya. Ini udah mulai Udah mulai intensitasnya ini. intens nih. Karena ternyata dia pengangguran juga. Per tanggal 1 kemarin tuh udah mulai menganggur tuh bang. Nganggur ya. Karena ya ternyata mungkin kurang kompeten jadi tidak diajak lagi ke proyek selanjutnya gitu. Nantilah ada rezeki lagi tuh. Tapi selama seminggu jadi ada ini bang apa? Waktu Ada waktu untuk baca. kosong lah untuk baca. Kan selama ini kan yang sering saya keluhkan itu kan ya nggak ada waktu buat baca kan. Kemarin tuh seminggu full, nggak full juga sih, maksudnya diselang-seling nonton film juga tuh, nonton series. Nah itu ada beberapa novel lah aku selesain bang, bukan novel yang panjang juga sih sebenarnya. Ada 1, 2, ya ada 4 lah, cuma aku pengen bahasnya ya 1 dulu lah. Tapi sebelum bahas 1 novel itu, ini kita kayaknya aku mau ini menanggapi komenan ini nih Bang Michael Johani. Bilang apa katanya? Kamu menanggapi apa? Aku enggak. Dia di apa? Di video sebelumnya itu dia komen. Bentar, kita ini ada di toko buku Baljak di pasar Cipinang Besar. Gembrong sih kalau orang biasa. Gembrong, di area Gembrong nih. Iya. Terima kasih nih buat Mas Hari Gip. Mas Hari Gip dan partnernya. Karena kita diberikan kesempatan untuk bikin video di sini. Iya, di tempat yang wah ini keren sekali. Ini kiri kanan belakang depan ini buku semua ini. Buku mahal ini. Kalau kalian beli ya ada yang buku murah tapi ya gitu-gitu aja, tapi ini buku mahal ya nih. Rata-rata buku mahal. Nah, terus ya kolektor lah ini. Ya, ini untuk orang-orang yang punya uang, punya have lah. Kan have itu punya. Oh iya. Yang orang have lah ya. Nah, balik lagi nih Bang ya kita. Jadi Bang Mike, ini Michael Johani ya. Iya, kita biasanya panggilnya Bang Mike lah. Keren Bang Mikey. Bang Mike, Bang Michael Johani ya. Dia komen nih Bang, argumen Gilang soal masyarakat umum Indonesia lebih banyak mengalami realita peristiwa demi peristiwa daripada dengan lebih mendalam secara psikologis. Mungkin yang didambakan Dewi Anggraini itu menarik menurut dia itu. Apa yang didambakan Dewi Anggraini? Maksudnya yang mendalam secara psikologis itu yang didambakan sama Dewi Anggraini. Karena jadi berhubungan dengan tugas seorang penulis nih, mau novelis, cerpenis maupun penyair, harusnya merekam peristiwa demi peristiwa itu dan kenyataan bahwa sering masyarakat umum gak ada waktu buat mendalaminya atau berusaha lebih keras untuk mengungkap kedalaman di balik peristiwa demi peristiwa. Tapi bukannya absen waktu untuk mendalami peristiwa demi peristiwa itu yang buatku saya rasanya sering seperti sebuah kehilangan juga punya marwah. Ya intinya dia apa? Nggak mempersoalkan novel itu apa, ada yang novel peristiwa demi peristiwa maupun novel yang psikologis gitu. Nggak ada persoalan lah bagi dia. Nggak ada persoalan lah menurut dia. Ya prosesnya kayak ngangkat gorengan bakwan, katanya ya udah kalau emang peristiwa-peristiwa ya nggak usah dibedah-bedah gitu lah Bang. Ya emang dia tuh terdiri dari peristiwa demi peristiwa. Ini yang aku tangkap ya. Iya, aku juga tangkap. Aku gitu. Nah, dia tuh nyontohin beberapa karya yang cukup pendalaman psikologisnya menurut dia. Yang pertama tuh ada Nugroho Nur Arifin itu. Aku belum pernah baca. Sekar Ayu Asmara nih, beberapa novelnya emang ini siapa? Eksplorasi psikolog juga ya kan. Salah satu yang paling paling terkenal tuh Pintu Terlarang. Cuma aku belum pernah baca sih jujur aja bukunya Sekar Ayu Asmara ini. Lalu ada juga itu kumcer-kumcernya Jenar Mesa Ayu tuh menurut Bang. Nah, itu psikologi tuh. Iya. Aku belum baca. Cuman nih yang satu nama yang aku udah pernah baca, dia nyebutin Sinta Haryadi dengan Manifesto Floranya kan. Itu puisi. Bukan, itu kumcer itu Bang. Oh, itu kumcer. Iya, itu puisi. Itu emang bagus sih emang kumcernya itu. Yang Manifesto Flora itu. Jadi ada sampai sekarang tuh ada beberapa kumcer yang ada beberapa cerpen di dalam buku itu tuh yang masih aku ingat sih gitu.
yang emang pendalaman psikologis tokonya tuh lumayan dalam sih, walaupun bentuknya cerpen gitu ya. Nah terus ada lagi penyair ini April namanya, kayak penyair debutan yang Velodrome. Iya Velodrome itu. Aku belum baca juga, cuma yang Sinta Haryadi ini termasuk yang oke lah emang. Tapi balik lagi nih Bang, maksudnya untuk pendalaman psikologis sebagai tugas penulis atau penyair sebenarnya tergantung dari penulisnya juga sih Bang. Maksudnya ada waktu nggak untuk mendalami karakter itu tuh. Nah itu tuh yang dia omongin itu. Enggak, menurut aku gitu. Kalau menurut aku adanya orang sang penulis bisa mendalam itu ada sebuah waktu, ada sebuah ada senggang gitu loh, yang privilege yang dia bisa akhirnya mempelajari. Sebuah waktu ini maksudnya si penulis mengeksplorasi si psikologi karakter tokoh-tokoh ini. Kan nggak semua mungkin ya penulis kita kan ya nggak 100% penulis ya. Maksudnya aku pernah baca juga kutipannya wawancaranya Pram tuh, ketika ditanya dia ngikutin nggak penulis-penulis zaman sekarang gitu. Tapi maksudnya di zamannya dia gitu ya. Zamannya dia pas hidup. Pas dia udah tua tuh. Nah dia tuh ngomong dia nggak ngikutin, tapi dia ngelihat si SGA ini Bang. Seno. Menurut dia bakal jadi penulis yang hebat lah, asalkan jangan terbelah. Nah itu yang aku tangkap terbelah di sini tuh, sang penulis ya fokus 100% terhadap karyanya gitu. Bukan orang yang yang misalkan kerja apa jadi penulis, itu mungkin yang nggak bisa, agak sulit gitu ya. Masalahnya menghasilkan uang dari tulisan itu paling ya ini sih emang kalau dibilang ya yang mungkin bisa mengeksplor kayak gitu, kalau nggak ya emang dia kerjanya juga menulis, jadi jurnalis atau gitu sih Bang. Itu sih paling tanggapanku soal komentarnya. Jadi Michael Johan ini merespon bahwa nggak ada masalah sih kalau ada novel yang peristiwa dan ada yang mau mengeksplorasi psikologi. Memang mungkin menurut Bang Sapar sendiri gimana? Mungkin Bang Sapar itu merasa ya terlalu banyak novel-novel kita yang peristiwa-peristiwa gitu yang dikeluhkan Bang Sapar. Aku nggak punya data spesifik ya, data valid, data pasti gitu soal mana paling banyak gitu. Yang aku rasain, yang bacaanku itu kebanyakan yang aku lihat, yang aku baca novel-novel yang tidak mengekspresi psikologi karakter ini. Dan memang nggak ada masalah sih, nggak ada persoalan. Kalau emang mau dibangun dengan peristiwa ya nggak ada soal kan? Nggak soal, karena memang orang yang punya, tadi yang kata Meki itu, orang yang mampu menggali psikologi karakter itu memang butuh effort yang lebih, karena karakter A itu harus dieksplorasi bagaimana si A ini, misalnya dia tuh penakut, apa yang ditakutin, misalnya dia takut terhadap buku, kenapa buku ditakutin, waktu lagi tuh itu butuh buku dia takut karena dia punya trauma karena oleh siapa gitu, akan berkepanjangan itu. Itu kalau macam bahkan bisa jadi satu novel tersendiri itu untuk mengeksplorasi trauma itu. Ya wajar, makanya juga wajar ketika banyak buku atau novel dari luar negeri itu berjilid-jilid atau tebal, jadi epos jangan makan gitu ya. Tapi itu kan dulu, kalau sekarang juga kayaknya nggak ada yang tebal. Nggak tahu ya, aku nggak ngikutin ya. Aku bawa buku terbaru novelis novelis Amerika, itu tebal. Jonathan Franzen. Panjang, itu akan jadi 3 trilogi. Tapi memang dia nggak punya media sosial. Dia dibenci oleh banyak orang gitu. Ya, jadi terlepas itu, aku setuju apa yang dikatakan Mike itu. Jadi ya dengan kondisi keterbatasan waktu ya mau peristiwa tak ada soal. Dan ketika ada orang mengeksplorasi soal psikologi karakter, nggak ada masalah. Nah, sudah 10 menit. Karena ngomongin psikologi nih Bang. Nah, kita hadirkan novel-novel yang menurut kita sebenarnya ini tanpa kita rencanakan ya. Iya.
ngomongin tentang psikologi, tentang duka trauma. juga sih, trauma tentang duka lah lebih tepatnya. Duka lah. Karena kalau saya itu duka, mau kamu duluan atau saya? Kamu aja. Bebas sih. Ya kamu duluan. Kamu Bang lagi. Sabar duluan sama saya. Kamu. Kamu duluan ya. Bawa mau ceritakan novel apa nih? Apa buku apa? Aku ini nih Bang. Ini kayaknya sebenarnya udah rame nih, biar kelihatan ya. Deketin lagi. Udah kelihatan. Elena tahu. Elena Know kalau bahasa Inggrisnya. Yang rame tuh terjemahan bahasa Inggrisnya sih. Karena sebenarnya novel ini nih udah lumayan rame nih Bang sebelumnya. Temen aku tuh yang bisa bahasa Inggris karena aku kan keterbatasan ya. Saya cuma bahasa Indonesia aja. Nah iya, temanku ini udah udah baca ini. Udah baca lama itu. Ketika aku kasih tahu bakal diterjemahin ke bahasa Indonesia, dia bilang ini rekomen lah kalau mau dibaca tuh. Terus. Nah ini lumayan ini ya ngomongin tentang duka. Jadi kita ngomongin sinopsisnya secara garis besar lah. Iya. Tanpa spoiler lah. Soalnya si Adi brengsek nggak mau nonton katanya Bang. Nggak nonton apa? Katanya dia takut kalau di spoiler. Nonton kita? Iya. Adi. Oh, sekiranya si Adip. Adi Manado? Iya. Brengsek. Brengsek dia harus nonton. Kami nggak ada spoiler rencananya. Iya. Bahkan spontan aja kita. Spontan. Bahkan makin kalian nonton, makin kalian penasaran. Iya. Kasih taunya nggak paham. Nggak paham ya. Berarti dia skip itu dong video pendekmu yang di Instagram. Iya. Si Adi. Nggak asik. Ngana nggak asik. Nyanda asik ya. Masih paham Bang Sabar. Nah jadi kalau ceritanya ini secara garis besar jadi Elena Tahu ini ditulis oleh Claudia Pineiro. Ini penulis Argentina juga ya? Nggak tahu. Enggak, ini penulis Argentina juga maksudnya Bang. Aku ngasih tahu kan. Ini salah satu penulis yang paling banyak diterjemahin sih setelah Borges sama Cortázar. Tapi tapi kalau terjemahan Borges sama Cortázar malah kita nggak di Indonesia belum ada yang proyeknya bagus ya. Maksudnya, ini terjemahkan oleh siapa? Ini sama biasalah dengan siapa? Idola kita, Kak Astrid. Oh, idola kita ini. Iya, namanya Astrid Wasistianti. Nama aku tuh agak lupa. Wasistianti. Astrid Wasistianti. Dengan idola kita lah. Emang langganan sastra dari bahasa Spanyol biasanya. Dia banyak loh nerjemahin bahasa Spanyol. Iya, ada beberapa nih kayaknya yang paling terbaru deh ini, Bang. Dia rajin ya nerjemahin. Ada waktunya ya? Kan dia ini kerja di itu. Mungkin Dubes. Agak santai di Dubes itu Bang. Iya. Kalau dilihat-lihat nih kalau di Dubes itu kayaknya nggak terlalu, kalau kita lihat dari luar ya, kan kita lihatnya dari luar tuh Bang. Iya. Kayaknya orangnya nggak pada sibuk gitu. Main padel mulu dia. Nah, Oke. Terus jadi ini penerbitnya siapa? Jelasin dulu. Penerbitnya ini Anagram ini. Anagram rajin juga nerbitin buku-buku. Yang paling terbaru kan juga ada tuh, pengen nerbitin juga itu. Bukan, kok Anagram? Yang mana yang tebal? Dia kan tipis semua. Ada yang tebal nanti nih. Oh ada yang tebal. Argentina juga itu. Amerika Latin kayaknya. Emang yang itu tebal? Yang baru ini tebal atau yang baru atau akan ada itu? Intinya ada yang tebal nanti. Ada dapat spoiler lah. Kalau yang setauku kan yang kata tentang karet itu kan, yang getah itu, yang penerjemahnya kita bahas kemarin itu ya. Terus. Nah inilah. Emang agak lupa lah aku kalau nyebutin penerbit. Cari aja bukunya. Gitu. Anagram kalau ini. Ini banyak ini juga nih Ini salah satu shortlist Booker Prize juga nih 2022 ini Bang. Jadi emang cukup rekomen lah buku ini nih. Nah cuma aku udah lama sih belinya ini. Pas awal-awal pas awal-awal terbit itu. Cuma baru sempat baca sekarang. Nah secara garis besar itu cerita tentang ya tokoh utamanya si Elena ini nih. Jadi Elena seorang ibu-ibu pengidap penyakit Parkinson. Suatu hari itu dia mendapati kabar kalau misalkan anaknya Rita meninggal gantung diri di sebuah menara lonceng di gereja gitu Bang. Anaknya? Iya. Mati? Bunuh diri? Bunuh diri di sebuah menara lonceng gereja gitulah. Dan menurut Elena sendiri, Rita nggak mungkin ngelakuin hal itu gitu. Dia nggak percaya lah, walaupun investigasi atau orang-orang tuh udah emang Rita tuh meninggal dalam keadaan bunuh diri gitu. Cuman di sini tuh si Elena ya dia
Jadi ini ceritanya ya tentang perjuangan dia tuh menemui seseorang yang menurut dia mungkin bisa membantu untuk menginvestigasi kematian Rita gitu bang. Ya udah sepanjang perjalanan itu ya diceritakan seperti itu. Tapi yang menarik karena tokoh utama Elena ini belum lama mengidap Parkinson. Nah itu cara penuturan dari Claudia ini benar-benar dibuat kayak kita tuh mendalami gimana sih kalau orang mengalami Parkinson gitu. Penyakit itu. Iya, gimana dia itu kan Parkinson aku juga baru tahu ya. Aku searching itu kayak penuaan mengalami beberapa saraf mengalami tidak berfungsi lah gitu. Jadi kalau mau melangkah tuh nggak bisa, kalau mau ngapain jadi saraf-saraf tuh kayak putus off gitu. Nah itu tuh itu penyakit tua juga. Tadi aku sempat mikir tuh jangan penyakit yang lupa itu ternyata beda kan, demensia kalau yang lupa tuh bang. Cuma kan kalau demensia kan masih bisa keliling, cuma kita lupa kan ya. Kalau ini benar-benar nggak bisa, dan caranya dia mencari itu ya ada obatnya gitu. Nah obat itu yang nanti membangunkan hormon yang bisa inilah bikin saraf-saraf ini jadi hidup kembali gitu. Tapi ya dalam jangka waktu tertentu, misalkan kayaknya sejam apa 2 jam gitu. Jadi dia minum obat masuk ke dalam tubuhnya baru dia bisa berjalan. Nah itu yang bikin jadi penasaran juga nih, kalau obatnya habis gimana, maksudnya kalau pilnya masanya habis sementara dia harus minum lagi tuh nanti tuh bang, dia udah ada jadwal misalkan dari jam 9 ketemu lagi nanti baru dia bisa minum jam 12 gitu. Nah itu yang bikin menarik ya. Terus ya itu penuturannya itu lumayan dari dialognya, dari bagaimana mendeskripsikan Parkinsonnya itu tuh pemikiran psikologis ini bagus sih emang nih bang. Maksudnya cukup mendalam lah gitu. Karakternya iya, kuat karakternya kuat banget ini. Berarti Elena ini si ibunya, anaknya si Rita. Dan si Elena mencoba untuk ya nyari tahu lah kebenarannya gitu. Menurut dia Rita nggak mungkin melakukan hal itu gitu. Dia yakin bahwa anaknya tidak mungkin bunuh diri di lonceng, menara lonceng itu. Nah itu kan jadi kayak semi kayak misteri juga kan bang, kayak ya kebanyakan cerita kan kayaknya seperti itu ya, kayak ngambil sesuatu kayak apa. Biasanya kalau plot emang bergeraknya kebanyakan kayak gitu, kayak misalkan nyari apa kayak ya, harus mencari Raden Mandasya kayak nyari apa gitu kan. Itu kan plot bergerak karena ada sesuatu yang dituju gitu. Kalau Raden Mandasya mau membunuh si raja itu. Nah iya pokoknya ini ya plotnya bergeraknya karena mencari itu. Cuma karena yang menarik ya ini karena ini kayak personal gitu loh bang, orang-orang sakit yang di sekitar kita gitu. Gimana masyarakat ngelihat orang-orang sakit seperti ini gitu. Tapi tokohnya banyak nggak terlalu banyak sih, cuma tokoh di sini. Iya, yang paling ini emang si Elena aja itu psikologi. Dia ceritanya sih ini ya ada 2 plot gitu. Jadi kayak yang maju itu dia ketika menemui seseorang, yang mundur itu ya bergolak hubungan dia dengan Rita gitu. Rita maju mundur ya, kayak gitu, maju lagi mundur lagi. Jadi yang menariknya itu ya Claudia ini memenggal babnya itu tuh pas gitu bang. Jadi kita maju terus kita mundur lagi, kayak kita pengen tahu, tapi kita juga pengen tahu sebenarnya si Rita. Elena ini pengen ngapain sih. Cuma kita juga pengen tahu Rita itu seperti apa sih sampai Elena nggak percaya kalau Rita melakukan hal itu gitu loh bang. Nah, itu sih yang menarik. Dan pada akhirnya di ending dia tahu. Ya itu spoiler lah, jangan baca biar orang ini masanya novel kayak misteri gitu. Nggak bisa di ini bang, nggak bisa dibocorin ya. Janganlah. Tapi ini kayaknya agak sulit sih bang untuk dibaca karena dia bener-bener paragrafnya agak deskriptif ya. Iya, maksudnya agak panjang juga. Dialog kurang. Dialognya malah dimasukin ke dalam paragraf. Itu yang menurutku agak
mungkin harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan orang itu. Misalnya dia si paragraf deskriptif tentang si tokoh, tapi tiba-tiba selipin dialog. Nah, tapi dialog di dalam paragraf itu. Iya, tidak, nanti ada tanda kutip. Iya, nggak ada tanda kutipnya juga. Terus kita yang menariknya kita nggak perlu menebak-nebak ini dialog siapa, karena udah kerasa kalau ini dialognya si Elena gitu. Karena di paragraf ini pasti hanya membahas Elena. Enggak, atau campur aja aja. Tapi kita bisa mengikuti gitu loh, Bang. Berarti kuat karakterisasinya. Iya, kuat. Kurasa emang ya nggak inilah apa, nggak bisa, ya emang udah kelasnya sudah ya kelas ya masuk ini shortlist. Iya kan, setara. Eka Kurniawan ini kan yang Booker Prize ini juga kan, Bang? Iya, internasional. Tapi ini dia 10 doang. Dia long list ya, ini udah masuk shortlist ini. Sudah oke lah itu. Tapi aku nggak rekomen buat yang umum-umum sih, Bang, karena agak susah buat ngikutinnya nanti. Gitu ya? Iya, kalau orang-orang yang emang lumayan expert untuk membaca, maksudnya udah terlatih lah untuk membaca. Ini mungkin kayak kalau Bang Sapar pernah dengar, Jose Saramago pernah dengar gak? Tahu. Jadi kan Saramago yang kain itu. Iya, itu kan dialog dimasukin aja, udah dicampur aja. Banyak yang melakukan kayak gitu. Tapi mungkin nggak semua orang bisa berhasil ya. Untuk apa? Untuk melakukan eksperimen kayak gitu tuh, untuk Bang. Menulis seperti itu. Iya. Iya. Kalau misalkan ini kan mungkin karena psikologi tokonya benar-benar kebentuk, jadi orang ketika ngebaca itu ya tahu gitu, udah nyangkut, ini emang tokonya, emang suara tokonya gitu. Tapi kamu ke bawah nggak suasananya, apa kegelisahan, kesedihan, kedukaannya si Elena? Pokoknya ya terbawa gitu, kayak bertanya-tanya juga gitu kan. Terus mungkin karena apa namanya, seminggu belakangan kemarin juga aku sempat nonton series juga tuh. Abang Saur pernah nonton Breaking Bad nggak? Belum. Nah, itu Breaking Bad itu tentang orang tua juga. Jadi kayak orang tua, dia tuh sebenarnya ahli kimia tuh, Bang. Cuma mungkin dia takdir tidak takdir mungkin ini ya apa, tidak seberuntung itu dia di masa hidupnya itu, di akhir-akhir hidupnya, di masa tuanya tuh cuma ngajar doang gitu di sekolah setara SMA gitu. Dan ya namanya anak-anak SMA kan, pelajaran kimia pada bosen, terus dia berusaha buat ngajar sebaik mungkin, ya tetap aja anak-anaknya itu ya nggak tertarik gitu loh, Bang. Nah, suatu hari tokoh utama ini diponis dia kanker paru-paru. Nah, disitulah nanti terjadi apa yang ingin dia lakukan gitu. Banyak inilah banyak ya. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, aku juga kalau kita lihat sekitar gitu, orang-orang tua banyak juga penyakit ini tuh hal yang lumayan deket gitu loh, Bang, sama kita, ya kan. Ini Parkinson, terus yang di series itu kan ya kanker gitu. Ya lumayan inilah terbawa lah suasananya aku, Bang, pas baca ini tuh. Rekomen ini kalau 5 4,9 ini, Bang. Bagus banget. 4,9 ya? Iya, bagus banget menurut gue. Harus baca berarti. Ya, kalau mau baca ini langsung agak susah sih. Mungkin orang-orang yang udah lumayan terlatih lah. Oh gitu ya? Iya. Kamu terlatih lah ya? Ya, kan karena sebelumnya baca dulu tuh 2 novel yang lain dulu. Ya, tentang duka ini juga ini. Novelnya berapa dia? Tahu nggak? Aku nggak tahu ya. Tapi ini yang baru. Ini pertama kali diterjemahkan ke bahasa Indonesia sih. Pertama ya? Iya. Baru ada itu. Novel banyak sih dia. Kalau misalkan Bang Sapar bisa baca bahasa Inggrisnya Spanyol, dia banyak diterjemahin ke bahasa Inggris juga. Terus aku lihat juga di Goodreads itu ya banyak sih novelnya itu. Penulis yang bagus-bagus. Penulis Argentina ketiga yang banyak diterjemahkan ya. Nah iya itu. Setelah Borges dan Cortázar. Oke. Ada lagi? Ya itu aja lah. Aku lanjutlah ke Bang Sapar nih. Aku singkat aja ya. Singkat aja. Jangan terlalu ini. Kasihan si Adi yang dia nggak mau baca dia. Nggak mau nonton. Kalau saya ini Alok Ari Septaji. Penulis ini teman.
belum pernah ketemu tapi tahu lah ya, kenal nama gitu Bang. Kenal nama, belum pernah ngobrol di chat pribadi sih. Real, secara ini ya, real gitu. Dan ini diterbitkan oleh Posanta, sekarang masuk di Postpress Bang kalau itu. Oh, Postpress. Dan ini shortlist Kusala Sastra Khatulistiwa. Tadi kan shortlist International Book Prize. Kalau ini Kusala Sastra Khatulistiwa. Ini tentang duka juga. Ada nama garis besarnya loh Bang. Ya, ada nama tokoh namanya Pertiwi. Dia adalah adik dari Santoso. Santoso ini adalah dia hilang di laut. Ini di awal ya. Endingnya akan ada ketahuan kenapa dia hilang di laut. Jangan spoiler ini. Enggak mungkin. Biar Adi nonton. Iya. Ntar Adi nonton. Kalau spoiler ntar Adi nggak nonton lagi. Iya. Jadi dan alok ini artinya kalau nggak salah teriakan, berteriak gitu. Jadi orang minta tolong ya. Seruan ya. Alok itu seruan, teriakan, minta pertolongan. Terus Pertiwi itu merasa ya namanya kakak adik ya, kayak pengen kehilangan saudara gitu. Dan pada suatu ketika ayahnya meninggal atau ibunya yang meninggal, ada tokoh laki-laki yang dia kira itu Santoso, bahwa itu kakaknya itu muncul di pemakaman ayahnya atau ibunya gitu, datang. Ini dalam bentuk arwah ya, dalam bentuk makhluk halus ini, bukan dalam bentuk. Ada ininya apa? Kayak siluetnya gitu. Iya, dia berdiri di jadi pemakaman seperti di film-film gitu loh. Ada apa? Pemakaman terus di ujung sana bawah pohonnya itu di bawah pohon ada berdiri seorang laki-laki, dan hanya si Pertiwi itu yang melihatnya. Terus ayahnya, meninggal juga ibunya. Ini si Pertiwi pergilah dia punya pacar, lupa nama pacarnya, itu membawa dia ke pantai. Anggaplah pantai selatan lah di Jawa. Itu untuk kayak rekreasi lah, jalan-jalan ke pantai. Nah, dalam proses jalan-jalan itu, si pacarnya ini melihat yang dia kira itu Santoso juga gitu di pantai itu. Nah, singkat cerita, dalam proses pencarian ini, itu si Pertiwi itu sebelum meninggal orang tuanya juga itu cari Santoso lewat dukun. Orang pintar. Orang pintar. Aku lupa. Ada penyebutannya di sini. Wong smart. Enggak lah. Orang pintar. Nah, orang pintar ini bilang belum saatnya. Jadi belum muncul dia. Belum saatnya Santoso ini ditemukan gitu. Santoso ngilangnya itu di laut. Dugaan mereka di laut. Pada saat berenang. Kayak hanyut di pantai gitu, hanyut. Tapi di bagian akhir akan ketahuan gitu. Ntar kalau spoiler Adi nggak nonton nih. Tapi ini pendalaman tokonya dahsyat nggak Bang? Maksudnya ya dibilang dahsyat juga enggak ya. Ini aku mau tekankan di sini bahwa bagaimana Mas Ari ini itu tenang dalam menulis. Tenang tuh maksudnya pelan. Apa gimana Bang? Apa pace-nya atau enggak bukan pace-nya. Kalau tenang itu kalau itu lambat ya. Pace-nya yang lambat itu Nur Hanafi. Kalau ini enggak. Dia ini tenang dalam artian penyusunan katanya, kalimatnya itu enggak tergesa-gesa. Posisinya dia mau menulis suasana itu enggak berlebihan. Pas gitu. Hanya 2 paragraf sudah langsung percakapan pun nggak panjang, habis itu langsung deskripsi. Hal-hal seperti itu. Dan aku pikir ketenangan ini mungkin selain usia, ini mungkin dugaanku aja, selain usia dia punya pengalaman dalam menulis. Ini kalau nggak punya pengalaman menulis seperti ini susah padahal sederhana dan aku melihat ya cara menulisnya itu
nggak heroik. Aneh, kamu nggak pasti sering ketemu dengan tulisan dia mau mendeskripsikan satu hal itu heroik banget. Padahal bisa kamu sederhanakan kalimat itu. Nah, dia itu adalah orang ini, dia mampu menyederhanakan kalimat, bahkan dia bisa mengeksplorasi begini. Dia menulis soal duka, misalnya duka, tapi dengan kalimat yang tidak bertele-tele itu, kalimat yang tidak bertele-tele. Sederhana aja gitu, tapi kena masuk gitu. Dan aku pikir mungkin ini kan sayembara ya, manuskrip yang dibuat oleh Postpress kan, dan ini kepilih. Dan aku pikir kenapa ini kepilih, salah satunya itu kepilihnya oleh, selain temanya mungkin, selain tema cara menulisnya dia itu. Pantas kalau si pemilik Postpress yang 2 orang ini, Bang Teddy dan Kamesi dan Teddy itu pantas memilih manuskrip ini karena ketenangan dalam menulisnya si Mas Ari itu bagus. Mungkin ada orang bisa menulis soal kedukaan, dan ini relate dengan aku. Yang mana? Ini ceritanya relate dengan aku. Kenapa? Karena kalau di kampungku itu nyaris setiap tahun ada orang hilang dan nggak pulang-pulang. Maksudnya hilang, ya udah orang hilang. Apa orang sempat ada yang ngelihat, dia nganyut. Udah nggak ada. Nggak pulang aja nggak gitu. Pulang karena gelombang, arus, dan nggak pernah. Satu ketika waktu masih kecil ada yang pulang. Jadi mereka naik kapal sekitar berapa belasan orang, terus hanyut sampai ke Pulau Buru, Maluku. Wah, jauh banget ya. Ya dari Sulawesi ke Maluku. Itunya hanyut, dan pas sampai di Maluku mereka nelpon bahwa mereka ada di Maluku. Kamu bayangkan bagaimana orang berhari-hari di kapal gitu. Oh, kayak Odyssey itu, Bang. Kalau berhari-hari. Kalau di Odyssey kan dia berapa tahun bersama pacar kan sama cewek. Ini enggak gitu. Odyssey ya. Ini enggak. Mereka di kapal gitu. Nah, itu baru satu itu baru yang aku lihat ada yang selamat. Itu pun dia nyasar di Pulau Buru. Di Pulau Buru. Nah, yang lain ini 1 bulan lalu sepupuku habis pergi mancing, nggak pulang-pulang, hilang sekarang, nggak ada kabar. Dan itu sering terjadi. Lalu temanku juga ayahnya kampanye ke kampungku, ke pulau, gelombang, hanya ada beberapa yang ditemukan, yang lain nggak jelas. Semudah itu ya menghilangkan orang. Nah, hilang atau dihilangkan itu beda kan. Nah, kenapa aku relate itu cara proses mencarinya si Santoso itu lewat dukun, itu juga dilakukan oleh orang-orang di kampung. Bang Sabar. Nah, ya nyari-nyarinya itu relate dengan aku di kampung karena pasti pergi ke dukun gitu. Nah, aku juga waktu kemarin aku bilang ke adikku, aku bilang, kenapa sih kita itu sudah berapa kali korban banyak yang hilang, nelayannya tidak dibekali dengan alat teknologi lah, alat canggih lah, GPS misalnya. Misalnya kalau intinya orang yang nelayan itu ada GPS, mereka bawa, ketika hilang bisa dideteksi kan, bisa dicari gitu. Sekalipun ya laut kan. Iya. Itu kayak kita bisa gelombang lah itu. Kita bisa kayak ngasar link terkini gitu kan di WA. Terakhir di mana? Iya, itu bisa minimal bisa gitulah. Black box, Bang. Yang di pesawat itu. Kayak gitulah kayak gitu. Maksudku, nah, kenapa nggak diantisipasi gitu? Iya, dan cara proses pencarian itu mirip dengan di kampung. Sebenarnya kalau kamu tadi buku tadi itu sulit untuk dipahami kalau orang-orang awam gitu ya. Agak penulisannya mungkin. Ini buku malahan mudah untuk dipahami. Rekomen buat masyarakat Recommended umum. Ini untuk masyarakat umum dan masyarakat tidak umum gitu. Masyarakat sastra dan masyarakat umum ini cocok. Cara penulisannya bagus, terus perbab tidak panjang, pendek-pendek. Topiknya juga tidak bikin kita duka, merasa sedih tapi tidak menye-menye itulah gitu. Sedih tapi kita sedih merasakan kedukaannya Pertiwi,
tapi tidak bikin kita nangis bagaimana lah gitu. Tapi kita merasakan terbawa tapi nggak terlalu over lah gitu. Nah, Mas Ari ini aku pikir, aku belum baca novelnya yang sebelumnya. Kayaknya suatu saat saya akan beli bukunya untuk baca karya-karya yang lain. Tapi Alok ini adalah sejauh ini yang terbagus. Bukan, saya merasa dekat. Bukan merasa dekat. Apa tuh? Apa istilahnya? Pintu masuk mengenal Mas Ari itu pas dengan Alok ini. Tapi ya ada tapinya. Kenapa tuh? Kayaknya ini belum, kan ini masuk KSK kan? Aku nembak kayaknya belum topnya. Belum masuk ke KSK juara 1 menurutku ya. Oh. Karena aku sudah baca bukunya si Nukila Amal. Oh, yang itu apa? Ikhtiar yang yang benar-benar. Terus baca punya si yang tersesat. Oh, itu. Terus Yoga Zen terlahir kembali. Yang aku belum baca itu yang Katri dan punya si Intan yang seakan bisa dipisahkan. Iya, tapi Intan kalau cara nulisnya itu aku tahu dia. Nah, aku pikir daftar pendek KSK tahun ini itu menarik. Tidak ada novel yang menurutku yang heroik. Santai-santai aja, menurutku ini kayaknya salah satunya santai. Terus si Michael Amal menulis tentang bahasa, tentang keluarga. Ini kan tentang keluarga juga. Intan tentang keluarga juga. Kalau Intan aku udah baca sih itu, Bang. Sudah baca? Udah. Cara nulisnya itu tentang keluarga. Iya, sederhana aja sih temanya itu. Nah, si Katri, ini tentang Katri 65. Iya. Kayaknya tentang keluarga juga. Tapi tentang keluarga juga sepertinya itu. Kalau yang si Yoga Zen itu suami istri. Suami istri dan tidak se-family pada umumnya lah, di list yang lain gitu. Tapi aku pikir cara juri memilih daftar ini agak berbeda ini dibanding tahun-tahun lalu. Tidak fokusnya ke family dan cara penulisan beda. Masing-masing punya cara penulisan. Cara penulisannya beda-beda, tapi tonnya itu tidak seperti karya-karya novel yang sebelum-sebelumnya gitu. Misalnya ya generasi baru lah, Bang. Generasi baru. Nah, aku pikir juri yang tahun ini menempatkan list-list ini menarik. Aku pikir gitu. Tapi kalau macam apakah ini akan juara? Menurutku nggak tahu ya ke depan nanti karena menurutku ini belum bisa juara, tapi 5 besar wajar lah. Karena memang bagus. Tapi kalau macam juara aku pikir belum sih. Mungkin aku salah. Ya namanya ini prediksi ya. Ya itu subjektif lah, Bang, namanya referensi kan. Kalau Nukila Amal udah baca kamu? Belum baca. Aku baca berarti yang seakan bisa dipisahkan doang berarti. 4 lain belum baca aku. Aku udah 3. Nukila Amal kan itu masuk Kompas Tempo kan. Oh iya, kemarin Tempo termasuk yang dipilih Tempo. Pilihan Tempo itu. Aku sih kalau macam aku belum baca yang Katri. Ini kalau bentar kita bahas KSK ya. Kalau aku belum baca Katri dan belum baca Intan, tapi kalau Intan dengan gayanya yang novel sebelumnya Arapaima, walaupun ya tentang keluarga, Nukila Amal tentang keluarga, aku pikir kayaknya Nukila Amal masih kuat. Kayaknya sih. Nukila masih kuat. Iya, dia kayaknya kemarin tuh tebakannya Bang Mike juga Nukila. Iya, dengan novel itu. Iya, dia Nukila novel, puisi si siapa? Aduh, lupa lagi aku apa. Itu loh, Pak. Siapa? Yang Padang, hantu Padang. Oh, ini Heru Joni. Dan di batas ilmu pengetahuan. Kumcernya itu yang Ratri Nindya. Iya, aku benar. Nah, kalau novel aku pikir kayaknya si Nukila Amal. Ya. Kayaknya bisa sih ya. Tapi kalau ini menang, ya nggak ada soal. Iya, emang kita mau dipukul. Iya, nggak ada soal. Iya, ini kan
ya referensi aja. Preferensinya kita lah. Ini rekomen berarti nih Bang. Rekomen. Ini kalau 1 sampai 5 berapa nih Bang? Ini kemarin Bang Sabar ngasih 3 ini. Oh 3 itu. Oh, kenapa? 3 mah udah bagus lah kalau buat Bang Sabar. Aku pikir 3 itu bagus. Menurutku itu udah tidak spesial bagiku tapi bagus gitu. Kalau karena banyak juga yang bisa dieksplorasi sebenarnya. Kan ini kenapa agak. Tapi kayaknya kemarin pas sayembara dibatasin berapa itu nggak sih? Apa minimum ya? Itu minimum 30.000. Ini sayangnya cepat mati ayah dan ibunya. Di awal-awal ayahnya ibunya mati. Terus proses pencarian si Pertiwi dengan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya gitu. Untuk mencari kakaknya gitu. Ya ngomongin tentang duka lah. Duka gitu. Sebenarnya ya deket juga sih Bang itu kalau dipikir-pikir temanya. Aku tuh pikir nelayannya yang mati, yang hilang. Ternyata bukan. Itu apa? Ini spoiler. Ternyata bukan prosesnya seperti di kampungku itu. Bukan dia mancing, beda. Tapi memang agak susah sih di selatannya Jawa itu susah banget. Dan ada selatan bawah ya. Yang pantai ini samudra ya, sepanjang itu kan. Iya. Karena agak gelombang kan ini. Tinggi kan. Mau parkir aja itu susah banget. Jadi mau lepas dan mau pulang itu harus dikawal oleh banyak orang. Gotong royong. Kalau yang utara lebih tenang karena Laut Jawa itu Bang. Iya. Tenang. Gitu deh kalau ada pertanyaanmu tentang ini. Aku udah ada sih sebenarnya novelnya tuh, tapi belum sempat baca juga. Itu sih. Jadi masih kalau ditanya tadi apakah peristiwa dan psikologinya ada karena kedukaan itu terus yang diolah gitu. Peristiwa pasti ada lah. Cerita kalau nggak ada peristiwa ya. Tapi maksudnya dibanding yang sebelumnya ya ini ada pendalaman psikologinya. Ada pendalaman psikologi karena kedukaan itu yang dimunculkan. Bagaimana kerinduan sama kakaknya, proses mencarinya itu, terus dia memikirkan hal-hal kenapa sih kakak aku gitu dan nggak bisa ditemuin gitu, kenangan-kenangannya gitu. Pada akhirnya kenangan-kenangan itu yang pada akhirnya dia mengingat lagi apa yang sudah dilakukan. Itu yang memperkuat ini ya tokoh juga kan. Tokoh ya. Jadi Pertiwi dari kacamata Pertiwi itu yang melihat banyak faktor, banyak hal gitu dalam hal psikologinya. Tapi emang agak berbeda sedikit ya maksudnya dibanding kayaknya ini agak ada unsur budayanya juga Bang. Ada unsur budaya tapi tidak lokalitas ya. Oh ini enggak lokalitas. Itu gimana itu bedanya dari ini soalnya kalau dipikir-pikir agak budaya Jawa nggak sih? Budaya Jawa itu yang aku pikir. Kenapa ini unik? Dia tidak mengeksplorasi. Biasanya gini, kalau ada kan karya lokalitas nggak gini. Karena dia berusaha bagaimana deskripsikan budaya. Ya, ini enggak. Diperas terus. Enggak. Dia mau cari kakaknya, undang dukunnya bilang belum ada, sudah pergi. Carilah kemudian dia scene berikutnya yang tidak ada kaitannya dengan dukun. Proses pencarian atau kerinduan itu aja. Habis itu pada saat sudah saatnya si dukun itu yang manggil. Jadi bukan si dukunnya yang dikemas, diramu, enggak. Itu makanya unik. Jadi dia hanya muncul sebatas untuk mencari yang hilang itu, sudah kembali. Itu bedanya dengan yang kemarin itu yang kisah ganjil pelaut. Iya, masih ada berusaha untuk mengekspresi si lokalitasnya itu. Si dukun itu. Nah, ini enggak. Jadi vibes tentang budaya atau tradisi kejawen lah gitu misalnya. Tradisi dukun itu enggak terlalu diperdalam. Biasa aja gitu. Jadi kita ya sudah ya dia hanya datang dan muncul karena sesuai kebutuhannya. Tidak berusaha, dan ini profesinya semua pas. Tadi ayahnya meninggal selesai, ibunya meninggal selesai, terus
berinteraksi dengan komunikasi dengan anak-anak adik-adiknya, saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, terus dengan pacarnya, terus pacarnya mereka bertemu dengan si Santoso di pantai itu dalam bentuk kalau halus ya. Nah, gitu selesai gitu aja. Mungkin ini ada yang mungkin kalau orang yang suka, mungkin ada yang ini apa nih ceritanya dia aja. Mungkin akan ada tanggapan seperti itu. Tapi ada juga yang merasa bagus nih. Bagus. Dia menyusun kalimatnya itu pas ketika ada bumbu-bumbu ya show dan tell-nya itu ada semua itu include banget dia. Kok apa dua-duanya muncul lah gitu. Dan istilah orang di Goodreads puitik gitu. Bahkan bukan di tokoh karakternya yang ngomong sehingga puitik kan, bukan, deskripsinya si Mas Ari itu bagus. Ini sebenarnya kelebihan orang yang punya pengalaman ya Bang. Maksudnya kalau misalkan kalau mungkin orang yang nggak terlalu berpengalaman, mungkin kosakatanya itu tuh yang nggak banyak. Jadi ketika dia menulis sederhana, kata-katanya agak kering gitu loh Bang. Jadi orang ketika mengikuti ceritanya itu agak bosen mungkin karena kosakatanya juga itu yang bedanya fiksi sama ini ya, non fiksi ya. Mungkin ya itu ketika walaupun sederhana tapi banyak kosakata yang coba dieksplorisasi. Nah itu jadi orang mengikutinya tuh jadi menarik gitu Bang. Iya, ada beberapa kosakata yang memang agak sedikit apa? Jadi banyak pilihan kosakata gitu. Banyak pilihan kosakata. Jadi ya nggak itu lagi yang dipakai, nggak itu lagi. Betul. Gitu. Diksi-diksinya menarik. Dan kalau ada diksi yang kita nggak paham, itu dia tidak berusaha untuk pamer ini keren loh, enggak. Kan ada penulis mau showing gitu ya, mau show up kalau tapi iya ini sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan aja dan tidak, ya sudah santai aja gitu. Kalau misalnya teman-teman ada keinginan nulis novel misalnya, nulis fiksi, yang cara pendek langsung ke novel lagi nih. Itu aku kira belajar dari sini. Cara menyambung peristiwa, plot ini menarik. Baca ini menarik ini. Jadi transisi antara scene berikutnya dari satu itu bagus. Tidak, ini maksudnya apa ini? Ini kok bisa udah di sini gitu. Nah, ini udah, ini baca ini. Keder. Kadang kalau penulis pemula tuh agak keder tuh timeline waktu doang. Ya, mungkin terus, ada. Jadi pembacanya agak susah ngikutinnya tuh biasanya. Iya. Atau juga karena plotnya yang terlalu berbelit. Terlalu tumpang tindih. Ini biasanya tiba-tiba masa lalu ke masa depan. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu emang penulis yang udah terlatih sih rasanya beda pasti feel-nya tuh. Beda. Itu mah ya setara Gabo lah kalau kayak gitu. Ya, Gabo kan gitu kan? Iya. Dan membuat kita juga pusing juga kan? Kayak gitulah. Ini recommended. Tapi memang agak beda ya, maksudnya dibanding kayak aku nggak tahu ya, aku baca post press juga beberapa. Agak urban gitu. Kalau yang ini mungkin nggak terlalu urban gitu. Apa tuh? Nggak urban dan nggak desa. Jadi nggak rural. Iya. Jadi karena si Pertiwi itu berada juga di suatu kota kecil mungkin lah ya. Tapi juga nggak kampung gitu, nggak rural. Ya makanya aku bilang nggak lokalitas dan juga kalau dibilang etnografis juga enggak, apalagi gitu ya. Karena ekspresinya tidak ke arah situ, ekspresinya bagaimana kedukaan itu. Jadi dia sorot kedukaannya si Pertiwi. Itu yang aku bilang ini unik karena itu. Jadi bukan alih-alih mengekspresi si dukunnya atau si pantainya, si lautnya, tapi kedukaan si Pertiwi dengan kedukaan keluarganya. Itu bikin ini itu mungkin yang jadi pilihan Postpress buat milih. Salah satunya itu mungkin. Karena emang temanya kan ya Postpress hal-hal yang dekat, bukan sih lebih ke perasaan gitu, perasaan yang dekat ya, duka maksud relate lah, maksudnya personal. Hal-hal yang personal wajar gitu. Aku bilang wajar Postpress ini. Dan aku pikir buku ini mestinya dibaca oleh banyak orang. Next, aku baca.
aku pikir ini, dan aku sebenarnya aku tuh nggak suka dengan cerita yang banyak kutipan. Kutipan maksudnya dijelasin lagi di bawahnya gitu? Enggak, bukan. Ada kan novel yang pengen kasih kata-kata mutiara gitu loh. Oh, maksudnya ini apa? Nggak usah sebut. Maksudnya baik si quotes lah. Iya, baik si penulisnya, baik pun si tokohnya gitu. Karena aku pikir itu terlalu menggurui kan kalau kayak gitu malah. Whatever lah, apa maksudnya dia menggurui lah, dia mau apalah supaya jadi motivator lah. Aku cerita aja gitu. Nggak perlu ada pesan moral. Nggak perlu, apalagi pesan moral. Nah iya, kalau orang kan kayak ngomong apa yang maunya? Pesan moralnya. Iya, apa pesan moral? Kemarin orang lagi rame tuh ngomongin tentang bukunya Eka kan kayak apa nih pesan moral? Makanya aku bilang buang aja, jelek itu. Ya kalau mau nyari pesan moral mah agak susah ya. Kemarin ada yang bilang gini, sudah 50 halaman aku nggak dapat ini. Aku nggak paham apa maunya si Eka. Aku bilang makanya buang aja, jelek itu memang novel itu. Karena gitu luka ya. Aduh. Tapi mungkin cerita yang ada moralnya tuh ya kayaknya ini Bang ya apa? Warisan Orde Baru nggak sih? Cerita harus ada moralnya gitu. Iya juga ya. Iya, itu karena itu untuk apa, salah satunya itu penguasa didik ya. Dan itu di kurikulum kita kan ada pesan moralnya. Padahal cerita aja. Cerita aja. Nggak ada pesan moral juga nggak masalah. Iya, maksudnya kamu duduk cemas membayangkan masa depan, udah cerita itu aja gitu. Iya. Nggak usah gara-gara dia terus pesan moralnya apa? Nggak perlu gitu, nggak perlu. Kalau ditanya makan siang Okta, pesan moralnya kalau makan siang ya. Kayaknya si Meki lagi nonton itu, lagi baca itu kayaknya. Oh, lagi baca. Oh, dia kemarin beli ini ya. Iya, buku Nurul Hanafi banyak juga tuh. Aduh. Kayak gitulah. Eksploitasi itu kayaknya. Aku pengen baca bukunya Mas Ari. Yang lain. Enggak, tapi kayaknya buku Mas Ari yang lain itu buku anak ya. Ada trilogi. Coming of Age gitu. Oh, Coming of Age. Ada trilogi itu, cuma dia kayaknya nggak saling terhubung. Dia bisa Bang Sabar setelah mau baca yang mana juga bisa itu. Aku pikir moga-moga Mas Ari punya waktu, punya tenaga lagi untuk menulis novel yang baru ya. Soalnya udah ini ya, umurnya udah agak ini ya. Tahu. Kayak udah agak sepuh ya. Agak sepuh juga enggak sih? Iya enggak sih? Udah sepuh ya? Bentar. Domisili di mana, Bang? Kayak Jogja ya? Enggak tahu dia. Dia nulis novel sejak 2005. Oh. Cerpen sih. 2005. Masih itu tuh. Coba kamu lihat. Kartun pagi. Kamu bayangkan bagaimana proses menulis nanti di tahun 2025 ya. Baru kan 2025 kemarin. Iya, maksudku dia dari 2005 sampai 2025 20 tahun dia masih menulis dan masih menulis. Aku nggak tahu apa pernah dia stop. Aku nggak tahu dia pernah dapat hadiah apa dia. Tapi maksudku perjalanannya dia dan masih mendapat, pada akhirnya di 20 tahun kemudian baru dapat apa? Sorotan. Menurutku sorotan yang aku nggak tahu ya. Lagi-lagi aku nggak tahu ya. Kayaknya ini sorotan paling luas bagi dia ya kayaknya. Iya. Untuk skala besar ya. Dan dia masih menulis loh. 20 tahun loh. 20 tahun. Kopi. Menarik ini. 20 tahun lagi Bang Sawar masih menulis. Insya. Aku kayaknya akan menulis terus deh. Karena dengan menulis aku punya alasan untuk baca buku. Itu jawabanku sama orang lain. Kenapa sih kamu nulis, Par? Biar bisa baca buku. Karena aku kalau nggak punya alasan, kalau aku nggak menulis, kayaknya aku nggak punya alasan untuk baca buku deh. Emang nggak bisa baca aja gitu, Bang? Nggak. Begini. Kalau aku menulis, kan otomatis aku dipaksa untuk membaca. Oh, riset. Aku nggak mengatakan itu riset ya. Maksudnya aku mau baca karena kebutuhan. Karena aku kalau nggak menulis, nggak membaca, ya aku nggak ada ininya. Aku nggak bisa menulis. Tapi kalau aku misalnya nggak nulis, ya aku ngapain membaca? Ya paling hanya baca-baca. Ya seperti gitulah. Apalagi udah hampir berapa menit? Tadi 30, sekarang hampir sejam lah. 40-an menit lah sekarang. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 5 ya? Udahlah, cabut aja lah.
Jadi teman-teman, udah kesorean lah. Jadi teman-teman, ini ada nggak sih apa tuh yang selesai nonton kita? Ada ya? Michael Johani. Michael Johani. Dan dia banyak banget itu komentar-komentar itu setiap. Makanya tanggepin loh. Aduh. Ya ini, itu tadi tunjukkan. Ini ya. Dua buku ini nih. Yang bakal apa? Ya teman-teman bacalah. Bacalah. Ini Nggak menarik nih. ini menarik. Ini enggak, kalau enggak gini nih Bang. Baca ini dulu. Baru ini. Betul. Iya. Iya. Baca ini. Coba baca ini. Buka dulu. Ntar kita foto ya. Baca ini. Terus baru lanjut baca ini. Tingkatannya lah. Iya. Jadi dukanya masih relate lah. Kalau ini mati di laut, ini mati di gantungan. Wah. Udah nih. Sampai jumpa. Makasih dulu. Makasih ke ini. Makasih Mas Hari. Mas Hari Gip. Mas Hari Gip sudah memberikan kita tempat untuk bikin konten di sini. Mungkin minggu depan belum tentu di sini Bang. Ya kita kan nggak punya tempat tetap. Ya, tergantung pengennya aja. Tergantung Gilang di mana. Pengennya aja lah. Udah ya. Makasih.